Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 15 Jun 2026, Isnin. Tema, agar kita tidak lupa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini untuk datang mendengar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami suara Tuhan dengan jelas. Tuntunlah setiap perkongsian, dan biarlah firman-Mu menguatkan iman, memberi pengharapan, dan membawa perubahan dalam hidup kami. Jauhkan segala gangguan, dan mampukan kami mendengar dengan hati yang rela diajar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayat inti. Semoga Allah, sumber harapan, memenuhi hatimu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma pasal 15, ayat 13. Hati saya masih terasa hangat dengan kenyataan yang kita baca kemarin oleh seorang Adventis awal yang menyatakan bahwa hatinya dipenuhi sukacita apabila menyadari berkat daripada reformasi kesehatan. Pikiran itu membawa saya kepada siri penginjilan pertama yang saya sampaikan. Tempatnya ialah di Corsicana, Texas. Sebuah bandar dengan kira-kira 26.000 orang penduduk pada tahun 1968. Dengan sebuah gereja Adventis yang hanya mempunyai 12 orang anggota. Daripada 12 orang itu, hampir kesemuanya berusia dalam lingkungan 70-an dan lelaki hanya seorang. Sekarang, saya tidak ada masalah dengan warga emas. Lagipun, saya sendiri sedang menuju ke arah itu. Dan saya juga tidak ada isu dengan wanita. Ibu saya sendiri adalah wanita. Tetapi sebagai pendeta muda, saya mengharapkan kehadiran jemaah yang ramai dari pelbagai peringkat umur dan jantina. Berita baiknya ialah, setiap malam, tempat penuh dengan hadirin. Termasuk seorang wanita bukan Adventis, yang membawa 5 orang profesional ke setiap pertemuan. Namun, semasa keluar pada suatu malam, dia berkata, "Saudara Knight, saya tidak akan datang esok malam, dan saya juga tidak akan membawa kawan-kawan saya." Mengapa? Saya bertanya. Saya tidak suka tajuk khotbah Anda. Anda akan beritahu saya apa yang saya tidak boleh buat. Pada saya, tajuk itu agak menarik. Meskipun tidak terlalu bijak, kenapa saya tidak makan tikus, ular, dan siput? Hampir tidak dapat berkata-kata. Saya meminta dia dan rakannya datang kembali malam berikutnya. Dan apabila mereka pulang nanti, mereka akan katakan bahwa itulah khotbah terbaik setakat ini. Satu-satunya masalah ialah saya belum sediakan khotbah dan tidak tahu bagaimana hendak menunaikan janji saya. Saya tidak dapat tidur sepanjang malam. Namun, sekitar jam 4 atau 5 pagi, semuanya menjadi jelas. Tuhan mengasihi Anda. Dan karena Dia mengasihi Anda, Dia mahu Anda bahagia. Dia tahu Anda tidak akan bahagia apabila Anda sakit. Oleh itu, Dia memberikan kita beberapa panduan bagaimana untuk menjadi lebih bahagia. Pada malam berikutnya, ketika wanita itu keluar bersama rakan-rakannya, dia berhenti dan berkata, "Saudara Knight, itu memang khotbah yang terbaik setakat ini. Jika ia baik untuknya, ia lebih baik untuk saya." Ia mengubah pendekatan khotbah saya dari yang bersifat negatif kepada yang lebih positif. Dan apa yang lebih positif dan menggembirakan daripada kesehatan yang baik? Terima kasih Bapa atas berkat istimewa itu. Hati kami juga dipenuhi dengan sukacita. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.